Ya, teman-teman sekalian, para narasumber yang saya cintai semuanya, saya doakan dan saya junjung, karena Indonesia memang saking kayanya dan saking hebatnya, maka seluruh yang hebat-hebat dari rakyatnya tidak tampak oleh matanya. Ojo meneh kowe Habibie ra diregani. Habibie aja ya di sini sih terus sampai sekarang. Kalau dulu Timur itu lepas pada periode Habibie, maka kutukannya sampai sekarang adalah kalau orang ngomong Timur terlepas dari Indonesia, maka orang bilang itu dosanya Habibie. Coba bikin simulasi intelektual, kalau itu terlepasnya di zaman Gus Dur, pasti kalimatnya adalah itu jasa Gus Dur. Jadi di Indonesia itu memang ada stigma-stigma yang penuh kedengkian. Dan itu berlaku pada setiap mekanisme, yang kecil-kecil di rumah tangga, di kantor-kantor, di kampus-kampus, sampai di konstelasi modal, sampai di konstelasi birokrasi, semua sebenarnya sangat disifati oleh rasa dengki yang luar biasa tinggi pada bangsa Indonesia. Dan itu harus kita selidiki dari mana asal-usulnya dan kapan mulai dinding kedengkian itu luar biasa menguasai kita. Tapi itu catatan kok. Nomor loro, saya mohon maaf terlambat datang karena tadi saya menghadiri acara yang judulnya bersyukur dan bergembira atas kekalahan pilkada di Sidoarjo. Jadi ada tim yang kalah itu mengadakan acara bersyukur dan bergembira, menyembelih sapi 2 tadi siang, terus dibagikan kepada 500 orang, dan malam hari ini ambengan sekitar 75 ambeng dibagikan kepada rakyat, dan tumpeng nasi di ambeng itu dibalik, pucuknya di bawah. Nah, monggo maksudnya nanti yang bersangkutan kayaknya ada di sini. Kenapa kalah kok bersyukur? Kenapa menyembelih sapi ini loro, gak telu, gak siji? Nah, itu nanti kita belajar bersama-sama. Tapi saya kira saya tidak akan melonjak ke sana. Saya tak menghormati teman-teman saya, adik-adik saya. Oke, kita teruskan. Teman-teman sekalian, yo lungguh, oke. Rodok ngalah maju didik gak apa-apa. Sesungguhnya kalau Anda tidak keberatan asalkan di depan tidak. Ini PNGO tapi burine ketutupan ya. Nek sampean munggah burine ketutupan ya. Buri-buri ini ya. Gak masalah ya. Oke, bismillah, yuk rodok maju. Desean muga-muga jodoh. Teman-teman sekalian, ini mari kita tarik garis bahwa saya pernah di Bang Wetan 1-2 bulan yang lalu mengatakan bahwa orang tua tidak bisa mengajari anaknya. Orang tua itu hanya memfasilitasi anaknya, dia hanya nguntit. Karena yang mengajari anak itu adalah langsung Allah, bahkan bukan malaikat. Jadi Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi anakmu kok moro-moro ngerti ngene, moro-moro iso ngunu, iku ojo ngarani kon iso murui lho ya. Maka yang disebut pembelajaran anak itu nomor 1 adalah dia selalu melakukan penelitian naluriah di dalam dirinya secara akal maupun secara hati untuk menemukan pola-pola yang ada dalam kehidupan. Pola ini loh yang di kampus harus sangat diajarkan tuh, pote pola itu. Seluruh terminologi ilmu, seluruh departemen pembagian kehidupan itu sesungguhnya lahir dari dasar-dasar pola yang dipelajari oleh manusia sejak bayi. Bahkan bayi sudah menemukan polanya. Bahkan bayi, ojo meneh bayi, tikus sih lho rek. Kok jepret pisan nunu menene wis gak kejepret. Kita mboten. Karena dia menemukan pola yang menimpa dia. Nah, mari diperpanjang kapan-kapan soal pola, tapi intinya adalah orang tua itu nomor 1 jangan mengajari anak.
Ojo bagusi, kono gak iso apa-apa. Minimum kalau yang bagus orang tua itu mempelajari anak. Tapi kalau mau hebat, orang tua belajar kepada anak. Maka anakmu akan lebih belajar daripada kamu ajari. Karena kamu belajar kepada anak. Kok pelajari bendino? Aku melajari anakku. Dari 95% pembelajaran saya kepada anak, paling pol aku melok muru didik-didikku 5%. Tapi yang 90% itu Allah mengajari dia langsung. Maka betapa besar dosanya dunia pendidikan di seluruh dunia ini. Kan begitu. Karena mereka memangkas kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas pada pola-pola hukum alam yang bergabung dengan akal pikiran manusia yang menemukan pola-pola. Beliau mampu melahirkan sistem energi mobil misalnya. Itu karena dia mengenali pola-pola energi sedemikian rupa. Karena dia konsentrasi di situ, dia terus ketemu. Wayang itu ditemokno mergo ya apa sih wong trepes kayak ngono kok iso dadi urip iku. Kok iso dadi urip? Wong iku mek dibuta cakil disaduk karo sapa ya, Bang? Karo Abimanyu iso njengklit temen kon percaya kok. Percaya surak temen lho Pak Imam. Padahal iku mek gambar. Tur sing digambar iku mang trepes kayak ngono. Apa sebabnya? Karena dia bertemu dengan pola yang sudah hidup di dalam dirimu sendiri. Maka kamu percaya itu, maka kamu ainul. Karena ainul yakin, hakul yakinmu tumbuh. Dan tepuk tangan kalian semua tadi. Benar loh. Itu namanya pola. Maka mari kita mempelajari anak, menemukan pola-pola bahwa anakmu nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu seje pola nih. Kalau Anda mempelajari pola sejak kecil, maka Anda akan menjadi penemu-penemu, inventor-inventor, inovator-inovator seperti yang di sebelah kiri saya ini. Tepuk tangan untuk mereka. Perkara kon gak direken karo Indonesia, kono jadek muring-muring, kok diuring-uring Gusti Allah. Dapurmu kata njaluk direken, aku gak direken adakne. Jare Gusti Allah ngono iku. Gusti Allah, malaikat Jibril, iblis kabeh gak direken karo bangsa Indonesia. Lah kok kon njaluk direken? Wis aja ndek lara ati kon. Pokoke kon gawe, nikmatilah penemuanmu, nikmatilah di dalam duniamu. Perkara payu tagak didelok tagak menteri, tertarik tagak takjub tagak itu tuh urusanmu, gitu loh. Engko kon temenan Gusti Allah muring-muring temen kon. Aku nggawe keajaiban opo gak gumun arek-arek iku. Anjen mbok nancuk menungso iki. Kan gitu. Gusti Allah iku upama meso sedina nek ping 3000 ana. Nguyuh ya gak gumun apa sebabe nguyuh ya gak didoleki. Anggitmu nguyuh iso kok rencanakno ngono ta ya apa? Ana ta gubernur jadwal nguyuh jam sakmene ngono gak ana, jadwalne sing gak ana. Nguyuh itu 100% irama sunnah dan syariat penciptaan Allah. Sehingga begitu Anda taat kepada syariat nguyuh dan ngising, Anda masih melakukan kebaikan. Jadi gak ono wong kafir, gitu loh. Selama Anda jek nguyuh, itu berarti jek taat karo Gusti Allah. Nah anjane kon wani temen karo Gusti Allah, dikon nguyuh ojo nguyuh. Dikon ngentut kok empet ngene. Wis kira-kira bongko rong dina bongko temen kok. Itu ya, itu syariat Allah. Ini juga syariat Allah, ya Pak Bambang. Ini syariat Allah, dan ini ada di segala macam hal. Maka terjadilah penemuan-penemuan di bidang-bidang yang berbeda-beda. Dari dunia watak yang disebut wayang, dunia karakter dan nilai yang disebut Garuda segala macam tadi itu, sampai ke yang masalah teknis. Sak pinter-pintere kon gawe kendaraan, kon kudu melok syariat Gusti Allah bener tagak. Harus ikut pola gimang ono sing nek pola kuwi mang apa. Jadi sendok iku ya mek niru tangan rek, nek nek garpu iku ya niru driji lak ngono sih. Mek ngono tok sih. Nek mobil iku kudu ono matane, ya ta gak? Kudu ono kupinge, lak ngono sih. Kudu ono sikile, kudu ono AC, kudu ono tulang punggungnya. Sebenarnya semua itu replikasi dari ciptaan Allah. Silite barang, dan silite kudu knalpot itu loh.
Nah, wajib hukumnya silit itu. Jadi kon ojo dididik ngomong wajib, ini wajib, ini wajib. Kon wajib itu bukan hanya bahasa hukum, wajib itu juga bahasa ilmu. Ngerti maksudnya bahasa ilmu? Wajib adalah bahasa ilmu. Gini loh. Nek mangan iku yo liwat cangkem. Dan kamu nggak perlu berfatwa wajib hukumnya mangan liwat cangkem. Lu gak perlu ngono lah. Oh, iku wis jelas ilmune kayak ngono. Nek ngentut wajib liwat silit, nek anjane MUI katanya gawe fatwa sing lengkap kok. Ngentut wajib liwat silit, ojo terus nyile cangkem. Nah, selama ini kata wajib itu hanya menjadi bahasa hukum, padahal wajib itu adalah keniscayaan fisika, keniscayaan alam semesta itu juga wajib. Bahwa kalau watu itu wajib tidak memuai, sifatnya tidak memuai. Tapi kalau tetumbuhan wajib memuai sampai batas tertentu. Rambutmu itu wajib tumbuh, alismu wajib tumbuh sebentar. Mari ngono gak cukul meneh. Ya, tapi cukuran meneh cukul meneh. Jadi dia wajibnya tentatif. Gitu loh. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu bukan hanya bahasa hukum sekali tapi juga bahasa ilmu. Sekarang gini, orang semua sibuk tentang global climate. Beliau kemarin berdiskusi di Jogja, saya diceritain anak saya. Wabah gopoh soal global warming, pemanasan global. Kesimpulannya Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida, maka semakin panas suhu bumi, kan gitu. Nah, barusan kata anak saya, aku ini soal ngono aku sinau temen anakku. Ya, yang pura-pura jadi penyanyi itu loh, yang aslinya bukan gitu ya. Dan suatu hari mudah-mudahan Allah mengabulkan supaya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ada 19.000 ilmuwan menandatangani satu pernyataan ilmiah yang membantah pemahaman-pemahaman global mengenai global climate, global apa? Warming, mengenai pemanasan global. Pemanasan global menurut Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida semakin panas bumi. Menurut 19 ilmuwan ini termasuk profesor-profesor dari universitas terkenal terkemuka di Amerika, iku kualik sing bener iku semakin panas bumi semakin banyak karbon dioksida. Nah, sekali masalahnya apa sebabnya bumi ini kok panas? Kan gitu. Berarti ada sebab-sebab yang lain. Wes mari ngono diskusi macam-macam termasuk sama Pak Parto tanggal 17 kemarin. Kemarin malam ada diskusi lebih kecil di Yogyakarta di Kadipiro, dan ada teman saya lah, seorang panembahan lama yang Anda tidak kenal namanya. Dia mengatakan orang kok pada pusing tuh soal bumi, soal apa segala macam, kok takut amat. Wong ini semua ciptaan Tuhan kok dikhawatirkan. Emang ada yang selain Tuhan yang mampu merusak bikinan Tuhan? Gak mungkin. Nek ono menungso ngrusak alam, alame gurung sampai rusak temen menungsone jebol dhewe. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Sing bongko sapa? Alame takon. Menungsone sing jebol. Itu bener Mas. Manusia yang jebol. Silahkan itu dulu subur makmur, itu tempatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sampai dia ngomong sama rumput-rumput. Kemudian sekarang menjadi padang pasir karena perilaku-perilaku peradaban dan teknologi yang tidak mencintai lingkungan hidup, kemudian menjadi padang pasir seluruh jazirah Arab dan Timur Tengah. Kan gitu kan? Tetapi itu kan cuman siklus sekian ratus tahun, nanti dia akan jadi hutan lagi. Jadi alami gak iso kok pateni. Gak iso, sing bongko kon dhewe. Maka saya selalu menasihati, Tuhan sama manusia itu seperti suami istri. Pemerintah sama rakyat itu seperti suami istri. Laki-laki dan perempuan itu adalah suami istri. Manusia dan alam itu suami istri. Maka setiap manusia terhadap alam berlakulah sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Setiap pemerintah kepada rakyat berlakulah sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Jadilah suami yang baik sebagaimana Tuhan adalah suami yang baik bagi semua ciptaannya. Kan gitu. Mulane kono aja atik ngamplinge wong wedok, aja atik memperkosa wong wedok. Enggak kok perkosa ya mlumah-mlumah dhewe. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, saiki nangis-nangis dhewe. Nangis sing dijajah iku mesti luwih kuat timbang sing
sing jajah. Sak karepe SBY kate nyolong piro? Sak karepe kono. Kate dadi sekjen PBB sak karepmu kono. Kate oleh hadiah Nobel kono, kok rekayasa sak karepmu. Tapi rakyat Indonesia gak iso kok jajah. Rakyat Indonesia tetap cengenges-cengenges kayak gini. Tetap urip, tetap kreatif, tetap muncul orang-orang seperti dia. Ganti meneh kon presiden piro ae sing nunggangi ndase rakyat gak ono masalah. Sing ditindas mesti luwe kuat. Wong wedok iki kok apakno ae wis. Mesti luwe kuat timbang sing lanang. Ya ta gak? Wong sing lanang kudu ngene sik, sing wedok kari ngene tok. Nggih ta mboten? Ngenteni sing lanang diiliri sik cake ngadeg. Para si wedok gak ada ngenteni yang ngene ya wis langsung. Lho tepak wong wedok ndek ndi-ndi. Belanda bingung dhewe saiki nggih Pak nggih, bingung dhewe ndelok Indonesia. Wong tuwek-tuwek merasa berdosa wingi daya teko London ndek maca pat nangis, merasa malu segala macam. Tenang ae wong sing kene gak apa-apa kok. Sampean kok njajahe kok wis leren, sampean terusno gak masalah. Lan opo kadek leren barang mriki kita sik kuat kok. Gitu loh. Gak sik kuat wong wedok iki mari diperkosa arek pira ngono. Bareng kok terus kok empun ta niki ngono ya. Gitu ya oke. Gak tak dawak-dawakno sing gak ngono iku cek gak seneng raine arek-arek iku. Oh nek soal iku senenge masalah. Iki kepemimpinan Garuda temen nih, oke. Saya terusin saya loncat-loncat ya, tapi supaya saya tidak lupa menghikmati semua yang saya dengar tadi ya. Jadi misalnya Mas Bambang Prasetyo dia sedang mencoba merumuskan, menguraikan dan menunjukkan kepada kita formula yang disebut kepemimpinan Garuda. Aku nyumbang situ. Garuda itu kan bahasa negara. Nek bahasa negeri atau bahasa kebudayaan jenenge Raja Wali. Ya, nek bahasa di sawah ulung. Ya lega. Coron desa. Kon saiki tak kandhani satu hal. Dan saya membenarkan bahwa Indonesia adalah bangsa Garuda. Tetapi sekarang kalian sedang menjadi emprit semua. Sekarang mau atau tidak untuk kembali menjadi Garuda. Dan pekerjaan yang harus Anda lakukan wahai bangsa Indonesia untuk menjadi Garuda satu saja, tidak banyak-banyak. Kon tak kandhani. Garuda iku rata-rata Raja Wali ku umure rata-rata koyok menungso 60 sampai 80 tahun. Betul ya? 60 sampai 80 tahun. Nah, pada umur 40 Raja Wali mengadakan revolusi atas dirinya sendiri. Kalau manusia mengatakan life begins at 40. Hidup itu dimulai pada usia ke-40. Demikianlah juga Garuda, demikianlah Raja Wali. Lagi akan kopi kurang mangan. Tak obra. Gak usah mari mangan cerita. Oke. Gini. Carane Garuda merevolusi diri saya ini tantangan untuk bangsa Indonesia. Jazakumullah tak dongan oleh jodoh ayu. Amin ya rabbal alamin. Anak arek ayu, bapakne wis gak ono. Ibune wis tuwek omahe gede. Kok rabi oleh setengah tahun ibune matek pisan. Wis kon sekali kok gawe wis. Oke. Umur 40 tahun si Raja Wali akan mencari gunung-gunung dan dia memiliki kepekaan sendiri untuk menemukan batu-batu karang yang paling keras dan paruhnya akan dicocokkan ke batu itu, terus diogel-ogel sampai copot paruhnya. Itu Garuda. Copot. Demikian juga cakarnya dicakarkan ke batu karang, diogel-ogel terus sampai copot kukunya kabeh. Kemudian dia akan sengsara selama berbulan-bulan. Dia akan melakukan torikot, dia akan melakukan tirakat, dia akan melakukan lelaku, dia akan melakukan kholwat selama berbulan-bulan, makan seadanya, notol-notol saisoni dengan tanpa paruh. Kemudian paruhnya akan tumbuh pelan-pelan, kukunya akan tumbuh pelan-pelan, dan ketika paruh dan kukunya itu tumbuh sempurna setelah umur 40 tahun, itulah baru Garuda yang sesungguhnya.
Nek kon gurung tau nglakoni ngerubah uripmu kaya Raja Waliku, ojo adik duwe niat dandani negara. Jek gamoh kon ya. Nek kon jek gamoh hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki. Gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap selengkap-lengkapnya yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang. Sing pinter pidato arek mek piro. Sing jenenge Indonesia iki ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya. Mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno. Karena ojo meneh Bung Karno, arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi tidak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Ojo ngomong Nabi ya. Ngomong Nabi kok banyak syubhat. Nabi ku urusan Gusti Allah. Jadi misalnya Nabi Musa delekene lah bendino kriminal terus mangkel tonyo ngono tok Nabi Musa. Nek Nabi Isa malah gopo dikaploki wong. Plok, ayo gini, plok, ayo gini, plok, akhirnya mek antri nggak plok ingin ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan pola syariat Allah dalam kehidupan. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bahwa Allah tidak akan mengingkari janji adalah sebuah kepastian yang tidak diragukan oleh mereka yang sungguh-sungguh beriman. Kaidah ini sangat penting dikemukakan dewasa ini pada saat umat Islam mengalami sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Atau lebih konkret lagi digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa umat Islam akan mengalami satu situasi dikepung dan dikeroyok oleh umat-umat lain, seperti sebuah tumpeng yang diperebutkan oleh jago-jago makan. Apakah karena jumlah mereka sedikit? Tidak, jumlah mereka besar, tapi seperti buih di sungai yang rapuh, mudah dipecah, tidak lagi ditakuti dan disegani. Mengapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan, karena
mereka telah ditimpa wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Banyak yang merasa bahwa umat Islam dewasa ini sedang mengalami keadaan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Baik dalam skala internasional maupun nasional, umat Islam dipecah belah, diadu domba, satu diangkat, yang lain diinjak. Kekayaan umat dijarah, agama mereka distigma ekstrim dan radikal, politik mereka dikebiri, ekonomi mereka dilemahkan, budaya mereka dipinggirkan. Sementara mereka yang disebut sebagai pemimpin umat sibuk dengan kepentingan diri sendiri ataupun golongannya. Umat Islam seperti berada pada ruang penyiksaan yang sempit, tidak melihat adanya jalan keluar karena semua jalan buntu. Dalam keadaan demikian, wajarlah kalau banyak orang bertanya, mata Nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Menghadapi situasi seperti ini, keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji harus dipertegas dan diperkuat. Kaidah Allah tidak akan pernah mengingkari janji ini dinyatakan dalam konteks pembicaraan mengenai orang kafir yang selalu mengejek, menyindir, dan menantang orang-orang beriman agar Allah segera menurunkan azab kepada mereka jika Muhammad benar-benar seorang nabi. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini menegaskan bahwa janji Allah untuk menghukum para pendusta Rasulullah itu pasti, namun soal waktunya Allah mempunyai hitungannya sendiri. Kalau Allah menunda hukuman itu 1 hari saja, berarti baru akan terjadi 1000 tahun lagi. Mungkin hukuman Allah itu akan dijatuhkan beberapa detik dan beberapa menit lagi, tetapi dalam hitungan Allah. Janji-janji Allah yang tidak akan mungkin diingkari itu tersebar dalam berbagai firman-Nya di dalam Al-Quran. Ada janji ancaman dan hukuman, ada pula janji pertolongan dan kemudahan, penegasan Allah bahwa Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya, memperteguh iman kaum mukminin, mendorong semangat jihad dan dakwah, menyebarkan kebenaran, menanamkan harapan dan optimisme ketika menghadapi keadaan yang paling buruk dalam menempuh jalan istiqomah fisabilillah. Kuat lemahnya keyakinan seorang muslim terhadap janji Allah dipengaruhi oleh ketergantungannya kepada dunia. Semakin kuat ketergantungannya kepada dunia, semakin lemah keyakinannya kepada janji Allah. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan mengenai kehidupan akhirat, mereka lalai. Keraguan orang-orang beriman kepada janji Allah
juga bisa disebabkan karena istiqjal, yaitu tergesa-gesa ingin memperoleh kemenangan atau ingin melihat kekalahan musuh-musuh mereka. Hal ini secara implisit disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 214. Dalam surat Yusuf ayat 110, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi terhadap keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa kami atas orang-orang yang berdosa. Janji Allah untuk menghukum orang-orang zalim dan orang-orang yang membuat rekayasa untuk menghancurkan umat Islam disebutkan dalam surat Ibrahim 42. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kemudian ayat 46 dan 47, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan pemberi balasan. Di samping janji Allah akan menghukum para pendusta dan penentang agama, Allah juga berjanji memberikan pertolongan dan jalan keluar dari kesulitan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad ayat 7. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah dan arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq ayat 2 dan 3. Maka tidak ada alasan untuk meragukan janji-janji Allah. Seburuk apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, sepanjang kita tetap konsisten berjalan di atas jalan Allah, istiqomah fillah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Terima kasih. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.